Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah ini parah begitu kan ya, si Firly Bahuri begitu. Ini, ex-penyidik KPK Novel Baswedan sebut kemungkinan besar Firly Bahuri akan melarikan diri. Wow, ini kan harus ditangkap duluan ini begitu kan ya. Nanti ujung-ujungnya sama dengan Harun Masiku, gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau memang ada keterangan yang kemudian ya yang kemarin menjadi saksi tidak datang begitu kan ya karena benturan dengan acara begitu kan. Seharusnya ini potensi juga begitu kan. Orang berpikir ada apa Firly Bahuri kok tidak datang begitu ketika pemeriksaan itu begitu. Itu muncul spekulasi seperti itu begitu dan masyarakat hari ini begitu kan ya melihat dari gerak-gerik dari Firly Bahuri ini ya bisa kena katanya begitu ya. Bahkan ini ex-penyidik Novel Baswedan sebut kemungkinan besar Firly Bahuri akan melarikan diri. Wah, jangan sampai ini. Jangan-jangan menjadi buron nanti begitu kan. Ya, kita tahu bahwa dalam demokrasi ini ya saya kira Firly Bahuri akan menghadapi itu begitu kan. Tapi nggak tahu sih kapan begitu kan ya. Tapi yang jelas sampai hari ini masih belum menunjukkan ya berkomentar apakah benar begitu apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan ini begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya. Ini, aneh hukum di negara Indonesia ini lebih parah dari kolonial dahulu. Penegakan hukum, ya kita kalau tidak dikritik dengan kata-kata kasar pasti akan bebal dia ya, aparat hukum katanya begitu ya. Wah, kalau terbukti pemerasan bisa jadi pada kasus-kasus kepada KPK yang lainnya, ada kemungkinan besar pelanggaran yang sama, dugaan pidana pemerasan dan suap ya. Pada track record ini si Firly, ayo dikawal dan dibuka ya. Tuntas kasus-kasus sebelumnya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau sampai kabur anggota-anggota dewan ya lolosin dia juga begitu. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan. Tapi saya melihat bahwa potensi untuk menangkap si Firly Bahuri itu sebenarnya masih ya walaupun naik ke tahap penyidikan begitu kan ya, masih belum ada tanda-tanda bukti yang kemudian mentersangkakan si Firly Bahuri. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya, karena cukup alat bukti karena pada hakikatnya untuk pemeriksaan sebenarnya begitu kan. Kalau Firly Bahuri datang, di situ bisa dianalisis begitu. Apakah Firly Bahuri bisa bohong atau Firly Bahuri bisa ada keterlibatan? Ya, harus mendatangkan saksi dulu begitu kan. Beda dengan OTT begitu kan. OTT kan ditangkap, dia punya akses KPK ke situ ya, bisa ada sadap di situ begitu kan. Tapi kalau seperti ini kan masih mencari alat bukti begitu kan. Mencari alat bukti itu terutama terlebih dahulu begitu kan menjadi saksi begitu kan. Kalau sudah menjadi saksi mereka begitu bisa saja itu naik ke tahap penyidikan begitu kan ya. Ini seru banget begitu kalau Firly Bahuri ditangkap begitu kan ya, semakin hancur KPK begitu ya. Bahkan kalau sampai melarikan diri atau ngumpet ya Firly nggak asik banget ya. Kepada orang lain kalau dipanggil penyidik dia ya menyuruh ya kooperatif. Ketika dipanggil Polda dia menunda-nunda, nggak kooperatif, malah bawanya begitu ya sebagai temeng untuk menjawab pertanyaan wartawan tersebut. Benar juga ternyata begitu ya. Dan pada intinya adalah ada sesuatu yang kemudian kenapa si Firly Bahuri kok markir begitu kan ya dari panggilan dari Polda begitu kan ya, karena kan hanya menjadi saksi begitu kan. Ya, orang-orang itu menjadi saksi di mana-mana. Kalau menjadi saksi itu hati-hati, karena ada dua mereka begitu ya. Bisa saja saksi untuk menjadi tersangka, bisa saja menjadi saksi untuk memberikan keterangan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya Firly Bahuri masuk kemana begitu kan? Wallahu alam begitu kan? Ya kalau menurut saya pribadi sih begitu kan? Ya selama masih ada ada bukti di situ ya seharusnya itu ditangkap begitu kan ya, masuk di situ begitu barang. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya kita tunggu saja bagaimana ya si Firly Bahuri begitu kan. Bahkan ini ex-penyidik KPK Novel Baswedan sebut kemungkinan besar Firly akan melarikan diri begitu ya katanya begitu. Bahkan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan begitu ya meminta penyidik ya Subdit 5 Tipikor ya Ditreskrim Khusus begitu ya Polda Metro Jaya mempertimbangkan upaya paksa penangkapan karena menganggap ketua Firly Bahuri kemungkinan besar akan melarikan diri ya. Bahkan pendapat itu disampaikan Novel Baswedan begitu ya dengan melihat fakta-fakta sejak kasus dugaan pemerasan ya oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mencuat Firly tidak mengetahui keberadaannya.
besar kemungkinan ya Firly akan melarikan diri ya. Penyidik mestinya pertimbangkan untuk dilakukan ya upaya paksa untuk penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas, ujar Novel ya melalui pesan tertulis. Sementara itu Ketua Kolega Novel yang juga merupakan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo ya Harahap yang meminta Firly memenuhi panggilan kedua ya dengan diperiksa sebagai saksi pada Selasa 24 Oktober 2023. Dan disitulah muncul begitu. Kalau menjadi saksi ya hati-hati begitu kan. Karena pada hakikatnya bisa saja dikorek-korek begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya menjadi tersangka juga begitu kan. Ada keterlibatan pastinya kan seperti itu begitu. Jadi awalnya sama dengan si Syahrul Yassin Limpo begitu kan. John G. Plate dia menjadi saksi terlebih dahulu begitu kan ya. Mungkin dari pertimbangan analisis begitu kan ditanyakan siapa mereka, arahnya kemana di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi sementara itu ya pimpinan KPK harus bertanggung jawab untuk membawa Firly Bahuri ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, kata Yudi lewat keterangan tertulis. Yudi menilai tindakan Firly yang tidak menghadiri panggilan pertama pada hari Jumat 20 Oktober 2023 kemarin sangat memalukan menurut marwah KPK. Bahkan menurut dia Firly sebagai pimpinan lembaga penegak hukum seharusnya patuh terhadap hukum. Bahkan ya apalagi ketidakhadiran Firly disampaikan kepada publik oleh Nurul Gufron yang merupakan wakil ketua KPK, bukan Firly Bahuri sendiri, tuturnya begitu. Ada apa begitu kan ya? Jangan-jangan ini kena barang begitu kan? Kan seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya kalau memang ada tindak pidana pemerasan begitu kan ya kepada siapapun begitu kan ya itu harus ditindak betul begitu kan. Jangan lagi kemudian itu menjadi narasi-narasi yang ambigu kepada masyarakat begitu kan ya. Sehingga masyarakat pola pikirnya ya karena di satu sisi kan tidak sama begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya tersangkakan saja Firly Bahuri, ada yang mengatakan belum cukup bukti, ada yang mentersangkakan begitu kan itu tidak bisa begitu kan. Karena pada hakikatnya begitu menjadi saksi itu paling penting begitu kan. Bisa saja siap-siap mereka begitu. Awalnya jadi saksi tiba-tiba kena mereka begitu kan ya. Itulah pola-pola yang kemudian begitu kan diterapkan di beberapa instansi yang kemudian begitu kan ya. Bagaimana untuk penyidikan ini bisa siapa yang terlibat di dalamnya begitu kan. Tidak hanya ya melakukan itu begitu. Pasti ada sesuatu yang kemudian ya sudah pernah ditangkap dan sebagainya begitu kan. Siapa yang memeras itu begitu kan. Dan bahkan ya CL sendiri yang melaporkan juga kepada Polda Metro Jaya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.